Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Diguncang gempa berkekuatan 5,8 magnitudo, sejumlah warga panik dan berhamburan keluar rumah. Jelang pemberlakuan aturan pembelian BBM melalui aplikasi My Pertamina, gerai pendaftaran di SPBU di Kota Bengkulu diserbu warga. Jelang kepulangan ratusan jemaah haji, keluarga jemaah dilarang jemput di bandara dan asrama haji Bengkulu. Kejaksaan Negeri Rejang Lebong memusnahkan barang bukti tindak pidana umum yang telah memiliki hukum tetap. Pemusnahan barang bukti dilakukan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Rejang Lebong. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil penanganan perkara selama semester pertama tahun 2022. Barang bukti yang dimusnahkan mulai dari senjata tajam, senjata api rakitan, uang palsu hingga ratusan batang ganja, dan 1,3 kg narkotika jenis sabu-sabu. Pada semester pertama tahun ini, perkara yang ditangani didominasi kasus narkoba. Dari 65 perkara, 41 diantaranya merupakan kasus narkoba, yakni 36 perkara kepemilikan sabu-sabu dan 5 terkait kepemilikan ganja. 65 putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dengan barang bukti berbagai jenis dari mulai narkoba, jenis sabu, ganja, kemudian ada juga barang bukti yang lain, senjata api, kemudian berbagai jenis parang, sampai dengan ada uang palsu. Tentunya ini sekali lagi bahwa bukan hasil kerja keras dari kita, tapi ini merupakan hasil kerjasama dan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum. Sementara itu terkait tingginya angka kasus penyalahgunaan narkotika, Kapolres Rejang Lebong AKBP Tony Kurniawan menegaskan pihaknya akan terus berupaya sekuat tenaga untuk mengungkap kasus-kasus narkoba, khususnya yang terjadi di wilayah hukum Polres Rejang Lebong. Depannya, untuk pengungkapan kasus narkoba kita tetap intens untuk tidak ada kata stop masalah narkoba. Tetap kita akan melaksanakan kegiatan yang ditingkatkan dan juga nanti kita akan sukses dengan instansi-instansi terkait. Selain untuk mengantisipasi agar barang-barang bukti ini tidak disalahgunakan, pemusnahan ini juga dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab jaksa eksekutor melaksanakan keputusan hakim terhadap semua perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah. Rizky Mardani melaporkan dari Rejang Lebong. Waspada bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Pasalnya, 6 warga Kota Bengkulu menjadi korban penipuan setelah membaca informasi lowongan kerja yang beredar di grup WhatsApp, yakni lowongan security atau satpam di Rumah Sakit Rafflesia. Para korban lantas menghubungi nomor seseorang yang mengaku sebagai HRD di rumah sakit tersebut. Para korban diminta mengirim uang ke rekening pelaku untuk pengurusan berkas dan pembelian seragam. Salah satu korban, Ayu, mengatakan setelah menyetor uang, pelaku berjanji akan menemuinya bersama para pelamar lain. Namun pertemuan tersebut selalu diundur hingga tidak ada kejelasan. Ditanyakan kami di dalam grup angkatan Diksar kami gelombang 3. Jadi salah satu teman kami itu sudah mendapatkan nomor dari yang pihak HRD Rumah Sakit Rafflesia, katanya dari Ibu Direktur Utama kami yang di Diksar itu. Jadi kan kami percaya tuh karena teman kami sendiri. Setelah itu sudah kami kirim semua, kami 6 orang yang dalam anggota kami itu 30 orang itu 6 orang ini ketipu karena ya nomor itu sudah dikasih dari Ibu Direktur sendiri. Jadi kami percaya karena itu dari Ibu Direktur Utama kami sendiri.
Sementara itu, rumah sakit menyatakan tidak pernah membuka lowongan kerja untuk satpam yang dimaksud. Jikapun ada, pihaknya akan membukanya secara terbuka dan sesuai standar yang berlaku. Ini sudah kedua kalinya kami mengalami hal yang sama. Yang pertama waktu itu memang korbannya langsung konfirmasi ke kita dan kami terima dengan baik bahwa kami tidak menerima itu. Kemudian yang kedua ini lewat jalur humas kami menerima laporan langsung dari korban, sehingga kemudian kita menjelaskan juga bahwa kita tidak menerima karyawan dalam bentuk personal ya, tapi secara publikasi. Rumah sakit memastikan hal ini sebagai tindak penipuan karena laporan seperti ini sudah 2 kali diterimanya dengan modus serupa, sehingga para korban diminta waspada dan melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Jelang pemilihan umum tahun 2024 mendatang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Tengah saat ini mulai menerapkan sistem jemput bola untuk kalangan pemilih pemula. Perekaman dilakukan dengan cara berkeliling, baik ke sekolah-sekolah maupun ke kantor desa. Salah satunya seperti di kantor desa Pagar Jati, Kecamatan Pondok Kelapa. Pada Selasa pagi, pemilih pemula yang mayoritas masih duduk di bangku menengah atas mulai didata untuk direkam, meski mereka saat ini belum genap berusia 17 tahun. Yang ini adalah di tim Capil Bengkulu Tengah, itu ada bidang Capil, ada bidang penduduk. Hari ini kerjasama dengan TK dan PAUD Subenteng. Nah, Subenteng diadakan di Pondok Kelapa ini. Dalam ini sasaran kita dengan TK ini, bahwa anak-anak kita yang di Beteng ini, nak masuk sekolah itu pertama kali dia sudah memiliki akta kelahirannya. Yang kedua, dia akan memiliki KIA. Itulah kami sosialisasi hari ini dengan ibu-ibu TK dan PAUD Subenteng ini. Selain perekaman data KTP pemilih pemula, Dinas Dukcapil juga menggandeng Ikatan Guru TK di kabupaten setempat untuk mengejar capaian perekaman dan cetak kartu identitas anak atau KIA. Guru-guru TK ini nantinya akan dijadikan perpanjangan tangan Dinas Dukcapil dalam memberikan kesadaran pentingnya memiliki kartu identitas anak hingga akta kelahiran. Atas kunjungan dan sosialisasi dari Dukcapil ke TK-TK, dan kebetulan sekarang dipusatkan di TK Dharma Wanita Pondok Kelapa, dan alhamdulillah dengan kedatangan dari Bapak-Bapak Dukcapil kami mengetahui bahwa betapa pentingnya akte kelahiran dan KIA ke depannya. Dengan sistem jemput bola ini diharapkan pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang tidak ada lagi pemilih yang tidak dapat menyalurkan hak suaranya akibat tidak memiliki kartu identitas atau KTP elektronik. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Tengah. Proses belajar mengajar tatap muka 100% sekolah dasar di Kabupaten Bengkulu Tengah ternyata hingga saat ini belum diterapkan seluruhnya di SD di kabupaten tersebut. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, dari 96 sekolah dasar, baru 30% yang menerapkan sistem belajar mengajar 100%. Kepala Bidang Pembinaan SMP Edon Siregar menjelaskan, hal ini sesuai dengan surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang proses belajar mengajar tatap muka sekolah di tengah pandemi COVID-19. Menurut Edon, berdasarkan surat edaran tersebut, sekolah berhak menentukan sistem pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Untuk di Kabupaten Bengkulu Tengah yang sudah berjalan kurang lebih 2 minggu tahun ajaran ini, bahwa tatap muka sudah kita laksanakan rata-rata sudah 100%. Tapi ada memang beberapa sekolah sesuai dengan surat edaran kita bahwa sekolah diberikan kebebasan untuk menentukan sikap dan melihat situasi dan kondisi di lapangan apakah memang melaksanakan 50% dan 100%. Sementara untuk proses belajar mengajar di sekolah tingkat SMP sudah menerapkan proses belajar mengajar tatap muka 100%. Meski demikian, sekolah masih diwajibkan menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker dan menyediakan wadah cuci tangan. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Tengah.